Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarma binti Leo dengan NIM SF220654. Saya di sini akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak ABT Aditama Asmal SSC MKes sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Semi-solid dan Liquid. Sirup eliksir. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, sirup eliksir adalah sediaan pekat dalam air dari gula atau pengganti gula dengan atau tambahan penambahan bahan pewangi dan zat obat serta zat tambahan lain yang sesuai. Contoh sirup eliksir adalah ekspektoran prospan, dikolgen eliksir, bisolvan eliksir, bronkris eliksir, dan mucohexin eliksir. Sirup obat. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, sirup obat adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66% dan ditambah dengan bahan obat lain. Contoh sirup obat adalah paracetamol sirup, cetirizine sirup, Quantidex sirup, ambroxol sirup, dan Curvit sirup. Sirup non-obat. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, sirup non-obat adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66% dan ditambah dengan bahan pewangi dan bahan penyedap lain. Contoh sirup non-obat adalah cherry sirup, kakao sirup, dan orange sirup. Sirup kering. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, sirup kering adalah sirup yang telah dipekatkan sedemikian rupa sehingga tidak menetes pada suhu 20 derajat Celcius dan dapat dibubarkan kembali dalam air dengan mudah. Contoh sirup kering adalah Cataflam-Vas, Zibramax, Zithromax, Zemoxil, dan Usimox Forte. Keuntungan dan kerugian sirup eliksir. Keuntungannya yaitu mudah diserap oleh tubuh karena kandungan alkoholnya yang tinggi. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang memerlukan dosis kecil. Sedangkan kerugian sirup eliksir adalah tidak cocok untuk anak-anak dan orang yang tidak boleh mengonsumsi alkohol dan harganya lebih mahal dibandingkan dengan sediaan sirup lainnya. Dan kerugian sirup obat. Keuntungannya yaitu mudah ditemukan di apotik dan toko obat dan harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan sediaan sirup lainnya. Sedangkan kerugian sirup obat yaitu dapat menimbulkan efek samping seperti alergi dan gangguan pencernaan serta dapat menimbulkan interaksi dengan obat lain yang sedang dikonsumsi. Keuntungan dan kerugian sirup non-obat. Keuntungannya yaitu dapat digunakan untuk mengobati gejala ringan seperti batuk dan pilek serta tidak menimbulkan efek samping yang serius. Sedangkan kerugiannya yaitu tidak efektif untuk mengobati penyakit yang serius dan tidak cocok untuk orang yang memerlukan dosis yang tinggi. Keuntungan dan kerugian sirup kering. Keuntungannya tahan lama dan mudah disimpan, serta dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang memerlukan dosis obat yang tinggi. Sedangkan kerugiannya memerlukan waktu lebih lama untuk diserap oleh tubuh dan harganya lebih mahal dibandingkan dengan sediaan sirup lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme kelarutan. Yang pertama ada suhu, yang kedua konsentrasi zat dalam pelarut, yang ketiga pH pelarut, yang keempat ukuran partikel, yang kelima pelarut, yang keenam kosolvensi, yang ketujuh tekanan, dan yang terakhir adalah polimorfisme. Metode pembuatan dan evaluasi sirup eliksir. Metode pembuatan sirup eliksir melibatkan beberapa langkah yang berbeda tergantung pada sifat fisika dan kimia bahan-bahan yang digunakan. Berikut adalah metode pembuatan sirup eliksir. Yang pertama, larutan bahan-bahan obat dengan pengadukan tanpa penggunaan panas. Yang kedua, larutan bahan-bahan tambahan dengan bantuan panas. Dan yang ketiga, penambahan sukrosa pada cairan hasil penglarutan. Dalam pembuatan sirup eliksir, penggunaan panas dalam larutan bahan-bahan obat sangat penting untuk menciptakan sirup yang berkuat dan efektif.
Larutan yang dihasilkan harus seimbang dan tidak berbau, serta bebas dari bahan-bahan yang tidak mungkin diserap oleh tubuh manusia. Evaluasi sirup eliksir meliputi yang pertama uji organoleptis, yang kedua uji kadar bahan aktif, yang ketiga uji penetapan pH, yang keempat uji bobot jenis, yang kelima uji viskositas, dan yang keenam uji kandungan mikroba. Metode pembuatan dan evaluasi sirup obat. Metode pembuatan sirup obat dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama larutan yang dibuat dengan bantuan panas, yang kedua larutan yang diaduk tanpa bantuan panas, yang ketiga penambahan cairan obat yang dibuat atau cairan yang diberi rasa, dan yang keempat dengan perkolasi. Evaluasi sediaan sirup obat terbagi dua, yaitu yang pertama in-process control atau IPC meliputi uji organoleptik, uji penetapan pH, uji kejernihan, uji bobot jenis, dan uji viskositas. Dan evaluasi kedua yaitu evaluasi sediaan akhir meliputi uji organoleptik, uji penetapan pH, uji kejernihan, uji bobot jenis, uji viskositas, uji volume terpindahkan, uji bahan aktif dalam sediaan, uji penetapan kadar zat aktif dalam sediaan, dan uji efektivitas pengawet. Metode pembuatan dan evaluasi sirup non-obat. Metode pembuatan sirup non-obat umumnya melibatkan pencampuran bahan-bahan utama seperti gula, air, dan bahan tambahan lainnya seperti pewarna, perasa, pengawet, dan pengental. Proses ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, termasuk metode pemanasan dan metode agitasi. Evaluasi sirup non-obat. Evaluasi sirup non-obat dilakukan untuk memastikan bahwa sirup tersebut memiliki kualitas yang baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Evaluasi sirup non-obat meliputi yang pertama evaluasi organoleptik, yang kedua evaluasi fisika, dan yang ketiga evaluasi kimia. Metode pembuatan dan evaluasi sirup kering. Metode pembuatan sirup kering umumnya melibatkan proses granulasi, di mana bahan-bahan sirup dikonversi menjadi bentuk padat. Adapun metode pembuatan sirup kering meliputi yang pertama metode granulasi basah dan yang kedua metode granulasi kering. Evaluasi sirup kering. Evaluasi sediaan sirup kering meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji penetapan volume, uji penetapan pH, uji penetapan waktu rekonsitu, uji kemampuan redispersi, uji volume sedimentasi, uji penetapan bobot jenis, dan uji viskositas. Emulsi. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, emulsi adalah sediaan dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Suspensi. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Salep. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Krim. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Pasta. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, pasta adalah sediaan berupa basa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Gel. Menurut Formularium Nasional edisi kedua, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa organik atau makromolekul senyawa organik masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Keuntungan dan kerugian emulsi. Adapun keuntungan emulsi adalah dapat menggabungkan bahan-bahan yang tidak dapat bercampur seperti air dan minyak
dan memberikan rasa nyaman saat digunakan pada kulit. Sedangkan kerugiannya adalah stabilitasnya kurang baik dan dapat terpisah menjadi dua fase serta susah untuk dibuat. Keuntungan dan kerugian suspensi. Keuntungan suspensi yaitu dapat mengandung bahan-bahan yang tidak larut dalam air serta memiliki daya serap yang baik. Sedangkan kerugian suspensi yaitu memerlukan pengocokan sebelum digunakan dan dapat mengendap sehingga perlu dihindari. Keuntungan dan kerugian salep. Adapun keuntungan salep yaitu cocok untuk kondisi kulit kering serta dapat melindungi kulit dan mempercepat penyembuhan luka. Sedangkan kerugian salep dapat terasa lengket dan kurang nyaman saat digunakan serta sulit dibersihkan di permukaan kulit. Keuntungan dan kerugian krim. Adapun keuntungan krim yaitu lebih mudah menyebar di kulit serta tidak terlalu lengket dan nyaman saat digunakan. Sedangkan kerugian krim, kandungan air tinggi dapat membuatnya mudah terkontaminasi, mudah kering dan rusak, serta susah dalam pembuatannya. Keuntungan dan kerugian pasta. Keuntungan pasta yaitu cocok untuk kondisi kulit yang basah atau berair dan dapat memberikan efek pendinginan. Sedangkan kerugian pasta yaitu tidak nyaman saat digunakan pada kulit kering dan dapat menyebabkan iritasi kulit. Keuntungan dan kerugian gel. Keuntungan gel yaitu cepat meresap dan tidak lengket, serta cocok untuk penggunaan pada kulit berminyak. Sedangkan kerugian gel yaitu dapat mengeringkan kulit, mudah menguap, dan gampang pecah. Jenis-jenis emulgator dan surfaktan. Surfaktan merupakan singkatan dari Surface Active Agent, merupakan senyawa amfilik yang memiliki kepala yang bersifat hidrofil dan ekor yang bersifat hidrofobik. Beberapa senyawa emulgator merupakan surfaktan, sehingga sering terjadi salah kaprah antara keduanya. Jenis-jenis surfaktan meliputi anionik, kationik, nonionik, dan amfoter. Emulgator. Emulgator adalah senyawa pengemulsi yang mendispersikan fase air ke dalam fase minyak. Jenis emulgator meliputi surfaktan dan hidrokoloid. Surfaktan memiliki gugus hidrofil dan lipofil, sementara hidrokoloid bekerja dengan membentuk lapisan yang kaku dan bersifat. Emulgator sangat penting dalam formula sediaan emulsi untuk menjaga stabilitasnya, karena tanpa adanya emulgator, emulsi akan segera pecah dan terpisah menjadi fase terdispersi dan medium pendispersinya. HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance. HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance adalah nilai untuk mengukur efisiensi surfaktan, yaitu kemampuan surfaktan dalam melarutkan minyak dan air. Nilai HLB berkisar antara 0 hingga 20, di mana surfaktan dengan nilai HLB rendah cenderung lebih larut dalam minyak, sementara surfaktan dengan HLB tinggi cenderung lebih larut dalam air. Contoh perhitungan HLB. Pada slide ditampilkan cara untuk menghitung nilai HLB, yaitu cara menghitung nilai HLB dari campuran surfaktan. Pada surfaktan kali ini yang digunakan yaitu Twin 80 dan Span 80, di mana Twin 80 digunakan konsentrasi 70% dan nilai HLB itu sama dengan 15. Sedangkan Span 80 digunakan konsentrasi 30% dengan nilai HLB-nya yaitu 4,5. Untuk menghitung nilai HLB-nya digunakan rumus di mana konsentrasi dibagi 100 kemudian dikali nilai HLB-nya. Didapati hasil bahwa pada Twin 80 sama dengan 70/100 dikali 15 didapati hasil 10,5.
Dan pada span 80, 30 dibagi 100 dikali 4,5 didapati hasil 1,35. Sehingga HLB campurannya atau nilai HLB campuran dari surfaktan yaitu 11,85. Flokulasi dan deflokulasi. Flokulasi proses penggumpalan partikel-partikel kecil menjadi flok yang lebih besar sehingga mudah terendapkan. Sedangkan deflokulasi adalah proses pemisahan flok menjadi partikel-partikel kecil sehingga sulit terendapkan. Untuk menentukan apakah suatu sediaan suspensi mengalami flokulasi atau deflokulasi dapat dilakukan dengan mengukur kecepatan pengendapan, waktu redispersi, dan derajat flokulasi. Metode pembuatan dan evaluasi sediaan emulsi. Metode pembuatan emulsi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang satu metode gerem kering atau metode kontinental, kedua metode gom basah, yang ketiga metode penyabunan in situ, dan yang keempat pencampuran minyak dan air. Evaluasi sediaan emulsi. Evaluasi emulsi melibatkan serangkaian uji untuk memastikan kualitas, kestabilan, dan kecocokan emulsi untuk penggunaan farmasi. Beberapa uji yang umum dilakukan termasuk uji penetapan bobot jenis, uji penyerapan tipe emulsi, pengujian nilai pH, uji volume terpindahkan, uji viskositas, uji stabilitas fisik, dan uji mikroskopis. Metode pembuatan dan evaluasi sediaan suspensi. Metode pembuatan suspensi meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama metode presipitasi, yang kedua metode dispersi, dan yang ketiga sistem pembuatan suspensi. Evaluasi sediaan suspensi. Beberapa uji atau evaluasi yang umum dilakukan pada sediaan suspensi yaitu uji penetapan bobot jenis, uji sifat aliran, uji kestabilan fisik, uji mikroskopis, uji sedimentasi, uji pH, dan uji stabilitas kimia. Metode pembuatan dan evaluasi sediaan salep. Metode pembuatan salep umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pencampuran. Yang ketiga, tahap penggilingan. Dan yang terakhir yaitu tahap pendinginan. Evaluasi salep. Evaluasi salep melibatkan serangkaian uji untuk memastikan kualitas, kestabilan, dan kecocokan salep untuk penggunaan farmasi. Beberapa uji yang umum dilakukan termasuk uji organoleptis, uji penetapan pH, uji homogenitas, uji pengukuran pH, uji daya sebar, uji stabilitas fisik, dan uji mikroskopis. Pembuatan dan evaluasi sediaan krim. Metode pembuatan krim meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama peleburan, yang kedua emulsifikasi, dan yang ketiga pengendalian. Evaluasi krim. Evaluasi krim melibatkan serangkaian uji untuk memastikan kualitas, kestabilan, dan kecocokan krim untuk penggunaan farmasi. Beberapa uji yang umum dilakukan termasuk uji organoleptik, uji penetapan pH, uji viskositas, uji stabilitas fisik, uji mikroskopis, dan uji stabilitas kimia. Metode pembuatan dan evaluasi sediaan pasta. Metode pembuatan sediaan pasta meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama peleburan, yang kedua emulsifikasi, dan yang ketiga pengendalian. Evaluasi sediaan pasta. Evaluasi sediaan pasta melibatkan serangkaian uji, yaitu uji organoleptis, uji kekerasan, uji kestabilan fisik, uji mikroskop, dan uji stabilitas kimia. Metode pembuatan dan evaluasi sediaan gel. Berikut adalah metode pembuatan gel, yaitu peleburan,
penambahan gelling agent, dan pengendalian. Evaluasi sediaan gel. Evaluasi sediaan gel melibatkan beberapa uji atau evaluasi, yaitu uji organoleptis, uji viskositas, uji kestabilan fisik, uji mikroskopik, dan uji stabilitas kimia. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Audio Jungle.